ini baju anti air. Ini baju biasa dipakai dokter kalau mau operasi pasien. Jadi saya dapat hadiah dari dokter. Akhirnya saya berbanyak. Ada itu kata saya. Ini. Kalau ini untuk kepala. Ya, wajib menggunakan masker. Baik, bentar Pak, nunggu instruksi. Wajib menggunakan masker. Pesanan kita kan ada baju udah jadi. Ada yang mau pesan lagi kan? Ini sarung tangan sekali pakai. Saya punya sarung tangan yang berkali-kali pakai. Awet, masih baru tuh, karena ini buat praktek hewan. Bisa pakai itu. Siapin yang kain punya saya. Nah, yuk silakan dipoto dulu. Keren nggak kalau kembali jenazah begini? Pesan Bapak. Bapak punya komunitas PPJ. Bajunya ini ganti logonya Baitul Hikmah. Pesannya kemana? Ke KPJ karena ini dari jual bebas. Jadi nanti kita jahitin. Yang kedua ini karet. Yang kedua adalah sarung tangan kain terbuat dari sisa-sisa kain kafan. Ini fungsinya waslah. Biar bandinginnya lebih mudah, ngeratain sabun. Inilah fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Gotong royong. Saya nggak mungkin kerja sendiri. Ya, ini harus ada yang bantu. Silakan Bapak tidur. Udah mungkin nggak ada airnya. Malas itu. Balik Pak. Terus ini Pak. Anggap ini kain batik adalah bantalan. Ya, bak pemandian. Karena ini simulasi doang. Udah mati aja Pak ini kasihan. Bukan. Baik. Jenazah laki perempuan cara memandikannya sama. Yang membedakan adalah aurat. Maka kalau aurat perempuan ketika dimandikan ini sampai bagian dada tertutup. Ini kakinya boleh dibuka sampai ke lutut. Lutut tertutup sampai sini. Ini kalau jenazahnya perempuan. Kalau jenazahnya laki dari pusar hingga lutut. Ini wajib tertutup selama prosesi. Tasnya dipegang aja di belakang. Tasnya pegang aja di belakang. Ini masih ada cincin. Ini dilepas waktu P3J. Beri saya coba. Cincinnya nggak saya. Oh iya. Kita pakai aja Pak. Ini hebat ini sendiri loh. Baik. Yang hadir di sini adalah keluarga. Tolong yang dari sini Pak, satu orang sini Pak. Baitul Hikmah. Ini bukan Baitul Hikmah, ini orang Cipete. Nah ini di sini tugasnya adalah megang gaji. Satu orang di sini. Pak, tugasnya adalah ngasih sabun ke saya. Satu lagi di sini tugasnya megang selang. Ada satu orang lagi di sini dari ini. Jadi minimal 4 atau 5 orang, paling banyak 6 orang. Jangan lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu, maka akan jadi penonton. Jenazah nggak boleh ditonton-tonton. Ya, untuk menjaga
privasi daripada si mayit. Makanya tidak boleh menceritakan kondisi si mayit. Baik, kita awali dulu dengan niat dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala dalam hati. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mandiin mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nah, boleh pakai bahasa Indonesia. Tidak harus bahasa Arab. Wong kampung Inyong Purwokerto, bukan saya. Inyong niat ngadusi kiye mayit fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Sah pada bayar. Siap. Pegang. Bapak diem aja, jangan ngomong. Jangan komplain. Air mengalir di posisi kemaluan karena tugas saya yang pertama kali adalah mengistinjikannya. Ya, biasanya dipegang perutnya. Kalau ada kotoran yang siap keluar, maka dikobel-kobel akan kelihatan. Sini tuh kuning, bapak siram. Ini tugasnya beliau nyiramin. Ya, bersih kuningnya sabun. Ya, cebok lagi ngobel. Cara ngobelinnya sama seperti kita ngerasain ngobel sendiri gitu. Gitu, caranya sama. Ya, sampai bersih. Ya, udah bersih ya. Kita siram. Kemudian kemaluan atas. Ini kalau nggak pegang sarung tangan ya itu yang repot nanti malam-malam gegel gitu. Ya, jadi atas bawah ini kita bersihkan. Itulah yang dinamakan istinja. Kalau nggak keluar jangan dipaksain keluar dengan cara ngorek-ngorek tubuhnya. Gak boleh yakin main jadi ya. Apalagi pakai sulam dimasukin gitu. Boleh. Jadi ini keluar kotorannya sana ngalir. Aku mandi. Benar bersih kan? Aurat sini udah bersih semua ini atas bawah. Bersih ya. Ini yakin udah bersih. Atau ini dibalik lebih yakin lagi. Berikutnya adalah membutuhkannya dengan gayung, mulai dari pergelangan tangan sini. Tidak ada niat, langsung SOP saja. Bagian kumur-kumurnya cukup dengan jari yang bersarung tangan untuk membersihkan giginya. Kebetulan ini giginya palsu, kata ibunya. Udah cukup Bu. Kayak kemarin waktu kita di Depok itu langsung dicopotin sama anaknya. Masih bisa karena giginya palsu masih bisa dicopot. Tapi kalau gigi palsu yang tertanam nggak mungkin dicopot. Gitu kan? Ini kan bisa dicopot. Bersihkan. Ya. Ini bedut itu nggak mau. Hidung kita bersihkan. Ya. Kemudian muka, membasuh muka 1 kali wajib, 3 kali sunnah. Nah, gitu kan? 3 kali. Kemudian tangan siram sampai ke siku, terus kiri kepala, rambut. Yang penting ada air di sini basah, kemudian disapukan ke seluruh rambutnya sampai ke telinganya. Nah gitu ya. Baru disiram kakinya. Selesai diwudukan. Berikutnya adalah gebyul. Ya, kita gebyul. Mulai dari atas kepala, siram. Berhubung ini mulutnya masih mangap, kita tutup. Sambil dibacain dalam hati. Allah maafir. Siram bagian kanan dulu, ratakan air ke seluruh, kemudian kiri siram. Kalau sudah kena air semua, tugas kita berikutnya adalah nyabuni. Ya, ini daun bidara yang sudah jadi sabun. Silakan disabunin bareng-bareng. Udah antum pegang situ, sini. Ini udah pegang kepalanya. Karena fungsi sabun itu
gula. Ini bisa jadi kalau kenceng-kenceng melontok, nanti tambah putih lagi kalau melontok begini. Maka harus pelan-pelan, betul. Memperlakukan jenazah sebagaimana orang hidup dengan mengaku dengan baik. Maka jangan terburu-buru. Ya. Ada jenazah Bu yang kalau kita pegang itu dulu-dulu, ya ininya kulitnya ada, tergantung. Jadi ini bagian atas beres sudah disabun, kemudian siram. Kita gebuk-gebukin, usuk-usukin, ya, siram terus. Ya, ini banyak gayung, bukan hanya satu, ya, siram. Masuk pakai itu bantu. Ini ya, siram terus. Ya, ini sudah dilakukan bisa lebih daripada 3 kali, bahkan 5 kali, udah terhitung. Anggap ini bagian atas sudah beres, sudah bersih, dipegang begini udah keset. Maka kemudian jenazahnya dimiringkan, ya, miringnya ke sini dulu, ya, ke kiri, miring Pak, enak, miring dewek, ya, miring dewek Pak, nggak usah dipegangi. Tapi kalau jenazah beneran kan harus dipegang, dia juga ke sini, siram, nah, boleh pakai selang langsung, ya, kemudian bisa putih, saya pindah ke sini, Allah maafir, ini bagian kemaluan harus ditutup, betul. Ya, sabun. Ya, termasuk ini bagian sini kita pastikan masih ada nggak kotorannya, gampang cekokin lagi. Nggak apa-apa walaupun sudah dibutuhin nggak batal. Ya, oh masih ada, udah kita bersihin langsung pakai selang. Jadi mas, ya, harus tangan kiri bagian sini. Anggap ini udah beres, siram. Ya, beres terus bagian kanan. Miring lagi bagian kiri, miring beres, ya, tutup bagian orangnya, siram lagi mas, siram. Boleh nggak mandiin jenazah dengan selang langsung? Boleh, ya. Jangan dibilang jenazahnya jadi teriak-teriak, enggak. Kecuali kalau mandinya pakai kayak steam begini. Ini sekedar air ngalir begini, lumrah kita mandi juga kadang pakai selang. Ini kadang kita terjadi begini Pak, karena didramatisir kalau mandiin jenazah. Katanya jenazah kalau kenceng-kenceng kena air, jenazahnya jadi kesakitan. Akhirnya mandiinnya begini. Gak akan rampungnya Bu. Sudah sepuh suruh mandinya begini. Ini terlalu didramatisir. Mandinya standar bagaimana kita mandi. Apakah dengan mandi begini kemudian kita sakit? Kan enggak. Jangan terlalu didramatisir. Ya. Uyuh-uyuh aja, lumrah. Baik, turun Pak, beres. Kita sudah sepede, tutup. Siapkan handuk 2 lembar sama kain batik 1 lembar. Tekan dulu. Proses terakhir ini, sebelum diguyur dengan air kapur barus, mana kapur barus? Ini masukin ke ember, kita siapkan. Sebelum dengan kapur barus, pastikan bahwa air yang kita gunakan adalah air murni yang benar-benar suci. Maka kita gunakan dengan selang. Kita siram untuk memastikan tidak ada lagi sisa-sisa sabun atau busa-busanya. Bersihkan. Seperti ini. Ya. Nah, termasuk bak pemandiannya kita siramin semuanya. Beres, baru kita siram dengan air kapur. Baru siram. Mana putri kandungnya tadi mau ikut mandiin? Kan tadi saya nggak boleh. Sekarang dipanggil boleh. Ya siram 1 gayung. Allah maafir. Siram lagi. Ya gantian semua keluarga ini menyiramin, kasih kesempatan 1 kali. Ya ini penyiraman air kapur barus di atas kain. Ya kalau sudah selesai, Pak. Siapkan kain batiknya itu yang bagus. Kita pegang sini. Ustaz nanya dulu Ustaz. Ya. Kalau misalnya kita menyiram itu, misalnya pengalaman di keluarga pernah ini, tidak boleh air terputus, itu ada sunahnya atau enggak? Bisa dipegang. Bisa
Jangan sampai terputus ya airnya gitu. Gak ada ketentuan. Gak ada ketentuan. Gak ada ketentuan. Jangan didramatisir jadi nyusahin. Ya. Mandi sebagaimana mandi kita, gimana sih caranya? Ya. Biasanya kan kalau di biasanya ada air dikasih air kembang, air mawar, kembang tuh. Ini gimana Pak Ustaz? Baik. Dibuka pasien. Ada beli kain apa air kembang. Air kembang itu fungsinya di awal, sama seperti air mentimun. Jangan digunakan di akhir. Jadi sebelum jenazahnya diwuduin, dicebokin, itu siram dulu di sini, bagian kemampuan di sini. Yang ini dibuka. Kalau ada air mentimun siram dulu di awal, atau air kembang tadi siram dulu di awal. Bahkan ini saya punya, kadang saya semprotin ke tubuh jenazah, sehingga saya baunya wangi, bukan baunya sima itu di awal. Kalau ada air kembang. Tapi kalau ada kembang-kembang yang masih utuh, nah itu biasanya dipakainya terakhir. Biasanya kalau ada yang dipakai, nggak ada pun tak masalah, karena sunnahnya memang wangian. Itu sudah pakai wangi-wangian yang lain, tidak harus kembang yang utuh. Bahkan kalau kita dengan kembang yang utuh, kesempurnaannya sepertinya kurang. Ya siapa yang menjamin kalau itu kembangnya suci mensucikan? Kan gitu kan. Tapi daripada ribut di situ ya harus bisa pakai. Mau sedang dibagi keluarga kan. Iya, tangan sudah seperti ini. Karena ini dilakukan 2 jam pertama ketika meninggal. Sudah seperti ini. Ya. Ternyata ketika dimandikan jenazahnya masih lemas, belum mulai begini lagi, ya nggak apa-apa. Nanti kita sudah buka. Ketika saya praktek pernah mandikan jenazah, Ustaz itu kan jenazah itu kaku kan, Ya. ada dilenturin gitu, ditarik, dibatok kayak gitu, itu gimana Ustaz? Ya, melenturkannya itu dengan lemah lembut, jangan dipaksa. Ya, biasanya dipegang sininya memang. Ya, kalau sudah takut dipegang sininya, ditekan-tekan, insya Allah begini-giniin akan bisa kembali. Tapi itu dengan begini, kalau ditarik, gitu kayak gitu. Ya jangan terlalu keras sebetulnya, ya jangan terlalu keras. Kalau sudah kaku seperti ini ya nggak apa-apa, biarkan kakunya itu, ya kan, jangan dipaksa, gitu kan. Apalagi menurut saya tubuh, ini panjenengan ini kelihatan tangannya, sini. Ketika ini kaku, maaf, ini ternyata sudah lama sakit. Ini ada berat dari sini ke sini, itu nggak bakalan bisa dilurusin karena sudah ada uratnya di sini. Ya udah tampak seperti itu biarin aja seperti ini. Ini yang masih normal seperti ini. Kalau ini kaku, ya ini masih bisa dipegang, dilenturin dan begini-gini. Tapi kalau ini sudah ketarik ke sini, ada beratnya, nggak mungkin bisa diluruskan. Ya, masalah. Waktunya nggak cukup kalau banyak yang bertanya. Dia pegang. Ujung. Ini siapkan kain pengganti kain yang basah. Ini aja Mas. Siapkan handuk 2 lembar seperti ini, menggantikan posisi kain ini, karena ini menutup aurat. Allah maghfir, langsung handuk di sini, ya, ini ditarik. Langsung nutupin aurat si mayit. Fungsi anduk ini adalah menutup aurat selain mengeringkan, jadi kering dipel-pel. Ya Pak ya. Biarkan handuknya di sini, jangan diambil. Selesai. Allahumma ij'alni wa iyyahu minat tawwabin. Allah jadikan kami dan dia sebagai orang yang bertaubat. Oke? Biarkan handuknya di situ. Karena kalau itu handuknya diambil, bahaya. Nanti ketika ini diambil, terbuka auratnya. Ya. Jadi sampai ini selesai pengkafanan. Sekarang kita kafanin.